keistimewaan, satu hak yang diberikan kepada kami, anak-anak Tuhan. Kami bisa memanggil Engkau Yesus Tuhan, Engkau sahabat kami, Engkau juru selamat kami, Engkau Yesus penolong kami, Engkau Yesus, Engkau Allah roti yang hidup bagi kami, Engkau air yang hidup bagi kami, Engkau gunung batu keselamatan kami, Engkau perisai dan penolong bagi kami. Di saat kami lemah, Engkaulah kekuatan kami yang sempurna. Kami mengucap syukur, Engkau Allah yang mengampuni dan menguduskan kami. Tuhan Yesus, kami siap mengakhiri tema sepanjang bulan Desember, bahwa Yesus datang membawa pemulihan bagi umatnya. Dan kiranya jemaat Exodus, tidak ada satu orang pun yang tidak menerima pemulihan dari Allah. Tapi biarlah setiap kami menerima pemulihan, sedang dipulihkan, akan dipulihkan, dan terus dipulihkan oleh Yesus Tuhan kami. Haleluya. Berfirmanlah bagi kami, kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Yang di luar saya belum dengar suara. Di teras, samping dan depan, shalom. Puji Tuhan. Yang di dalam saja 1, 2, 3, shalom. Puji Tuhan ya. Yang di rumah, tapi kita tidak akan dengar. Pasti yang di rumah juga akan bilang shalom ya. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini minggu terakhir. Tariklah nafasmu. Siapa yang ikut ibadah di awal tanggal 1 Januari tahun ini? Angkat tangan. Masih ingat 1 Januari yang ikut ibadah di gereja? Angkat tangan. Oke. Sebagian besar tidak ikut gereja tahun ini, yang awal sekali. Ya? Iya, tidak tahu itu tanggal berapa. Kok 1 Januari kita perjamuan kudus? Tidak tahu hari apa lagi. Yang penting 1 Januari pasti kita ibadah. Oke. Pasti semua ikut ibadah. Mungkin ada yang sudah Januari. Sudah lama ya, sudah 12 bulan. Kita hidup sampai hari ini. Di tengah perjalanan ada suami, ada istri, ada mama, ada bapak, ada anak, ada tete, ada nenek, ada keluarga yang Tuhan sudah panggil. Betul? Kita di jemaat ada beberapa yang Tuhan sudah panggil tahun ini, toh. Tapi kalau kita yang ada hari ini masih hidup, itu anugerah. Apalagi kita punya orang-orang tua, Bapak Musa masih sehat, kita Bapak Mayor, ya. Saat ini kita punya Mama Bahtun yang sudah cukup lemah. Dia ada di rumah, matanya sudah mulai tidak bisa lihat baik. Dia punya kaki sudah tidak bisa jalan jauh, hanya 1, 2, 3 langkah. Dia punya tangan sudah gemetar. Beliau sudah semakin lemah. Beliau hanya makan nasi yang lembek dengan roti, itu saja. Jadi kalau saya datang bawa dia roti, saya bilang Batu, dia dengar suara saya. Oh, itu Mama Gembala. Dan dia bisa dengar suara karena mata sudah mulai ragu. Tapi puji Tuhan, orang tua-tua masih ada hari ini, ya. Jadi mari kita bersyukur kita ada di akhir tahun. Ini minggu yang ke-52. Luar biasa, Tuhan baik. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri tahun ini dengan tema dari pusat, dan kita akan akhiri juga minggu ini. Karena tanggal 31 dengan tanggal 1 kita akan masuk dengan tema yang baru. Mari kita buka dalam Yeremia 30. Yeremia pasal yang ke-30 ayat 17 dan 18. Sekali lagi kita membacakan ayat yang menjadi tema kita sepanjang bulan ini. Demikian firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, dan Yeremia katakan ini untuk umat Yehuda, bangsa Israel, menjadi teguran, bahkan menjadi nasihat, menjadi pengharapan untuk bangsa ini. Mari kita baca sama-sama Yeremia 30 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni si
ada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Puji Tuhan. Ini firman Tuhan datang kepada bangsa Israel, suku Yehuda secara khusus tentang pemulihan. Waktu bangsa itu dalam ikatan tekanan dan penganiayaan di kota Babilonia, mereka sudah tidak bisa apa-apa, mereka sudah menderita. Bahkan saya lihat kata-kata yang dipakai oleh Yeremia waktu melihat bangsa Israel betul-betul ada dalam penderitaan. Itu dikatakan setiap laki-laki sedang menaruh tangannya di pinggang, lalu jalan terbungkuk-bungkuk seperti perempuan yang habis bersalin. Bapak Ibu, ibu-ibu bisa rasa bersalin punya sakit, kan? Kemarin kami kunjungi tadi malam jam 10 kami kunjungi Alphonse Wanimbo di Rumah Sakit Dian Harapan karena istrinya Merlin akan melahirkan. Jadi karena sudah waktu harus melahirkan, dokter kasih obat perangsang. Jadi sebelum obat perangsang dia rasa sehat, tidak rasa sakit. Tapi waktu obat perangsang sudah mulai masuk, 1 jam kemudian itu mulai rasa sakit. Tidak boleh ada yang masuk, jadi hanya satu orang. Jadi saya Alphonse keluar, kemudian saya minta izin karena dibilang pendeta, oke boleh masuk. Jadi saya masuk ke dalam, baru sampai di pintu dia ada tarik nafas. Wah, dia ada rasa sakit. Jadi saya ingat waktu Roberta, saya ingat Leni, Tania, mereka juga dapat obat perangsang, mereka juga sakit yang sama Merlin. Jadi pas dia masuk dia bilang, ih mama gembala. Terus saya bilang kenapa? Dia sudah keringat. Dia bilang mama sakit sekali. Saya bilang iya. Kalau memang pakai obat perangsang pasti sakit. Tapi sedikit lagi kalau sudah melahirkan sakit itu hilang. Nah, ini yang Tuhan bilang, bangsa itu seperti perempuan yang sedang kesakitan dan akan melahirkan. Bahkan dikatakan di ayat pasal 27, 28, 29, ini bukan perempuan tapi laki-laki. Itu berarti sakit yang luar biasa. Dan firman Tuhan jelas berkata, bangsa itu sudah tidak kuat lagi. Akhirnya mereka berteriak, Tuhan tolong saya. Bapak Ibu, ini yang terjadi dengan kita, toh. Waktu kita sehat, kita rasa kita hebat, kita tidak perlu Tuhan. Waktu kita punya uang, makanan cukup, kita rasa tidak perlu berdoa, tidak perlu baca Alkitab, tidak perlu gereja, tidak perlu ibadah. Tapi nanti, waktu Tuhan tiup sedikit, waktu Tuhan kasih ujian sedikit, waktu Tuhan seperti Ayub, Tuhan ambil pagar yang tutup Ayub. Pagar yang selama ini buat Ayub sehat, pagar perlindungan yang buat Ayub berhasil. Orang yang paling kaya sedunia, Bapak Ibu, ini bukan se-Indonesia, se-Jayapura, satu angkasa. Tapi kalau lihat di seluruh bumi, Alkitab tulis tidak ada orang yang paling kaya seperti Ayub. Mama, hebat toh. Paling kaya itu karena apa? Karena Tuhan kasih pagar. Jadi iblis mau korek, setan mau korek, manusia mau jamah, terada yang blok. Tidak bisa. Tuhan kunci rapat berkat untuk Ayub. Tapi lihat firman Tuhan bilang apa? Waktu Tuhan angkat pagar, tidak tunggu 1-2 menit. Saya senang baca Alkitab penafsiran, dibilang waktu Tuhan angkat pagar dan bilang iblis, silakan, kau mau coba Ayub, coba sudah. Tapi jangan ambil nyawa, coba sudah. Saya izinkan. Tuhan angkat pagar. Iblis bilang, sudah, saya mau ngantuk. Besok sudah saya ganggu dia. Nanti bulan depan sudah saya ganggu Ayub. Tidak. Alkitab bilang apa? Waktu detik Tuhan angkat pagar, detik itu juga iblis turun. Bukti yang tercatat dalam Alkitab kok, Ayub sedang duduk di sore hari di pintu rumah di teras. Bapak Ibu suka duduk di teras toh? Angin banyak kan tidak? Alkitab
juga bilang, ayo duduk di depan rumah, angin. Woi, segar. Waktu dia rasa angin segar, firman Allah bilang, tiba-tiba datang satu orang dan bilang, ayo, engkau punya domba yang ada di sebelah timur. Orang datang tiba-tiba bakar domba, bunuh, habis. Sah saja yang selamat. Belum orang itu selesai bicara, dapat lagi, ayo, kau punya unta yang ada di sebelah barat. Tiba-tiba kami tidak tahu, ada api turun dari langit. Bayangkan, api turun dari langit, unta semua habis. Timur, barat, utara, selatan, Ayub punya ternak semua habis. Datang orang yang keempat lapor, Ayub, kau punya 10 anak, 7 laki-laki, 3 anak perempuan. Mereka ada bikin pesta di rumah kakak yang pertama. Kami tidak tahu, waktu pesta lagi berjalan, tiba-tiba kami lihat angin. Angin besar sampai rumah-rumah semua terangkat. 10 anak mati. Lihat, hanya hitungan detik, belum sampai 1 menit. Tuhan angkat pagar perlindungan, Tuhan angkat pagar berkat, Tuhan angkat pagar yang selama ini jaga Ayub. Langsung iblis hancurkan Ayub. Tidak sampai di situ, Ayub masih bilang, Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil, terpujilah Tuhan. Wih, iblis masuk lewat siapa? Istri. Waktu Ayub, iblis kasih dia penyakit, seluruh badan luka-luka, nanah, bau, gatal, dia ambil beling seperti Mordekai, garuk semua badan. Datang istrinya dan bilang apa? Bapak, kau lihat, semua habis. Semua benda harta yang kita punya habis. 10 anak yang akan warisi kita punya harta, kita punya farm, habis, tidak ada apa-apa lagi. Langsung istrinya bilang, kutukilah Tuhan, tinggalkan Tuhan. Ayub marah. Ayub bilang, perempuan, kau bicara kayak perempuan tidak ada pikiran. Waktu Tuhan kasih berkat, waktu Tuhan kasih anak, Tuhan kasih harta, Tuhan kasih kesehatan, kita bilang puji Tuhan. Tapi waktu Tuhan ambil semua, kenapa kau kutuk Tuhan? Tidak. Baik atau tidak baik, ada atau tidak ada, sehatkah, sakitkah, Tuhan tetap baik. Hebat. Apa yang kita buat seperti Ayub juga kan? Waktu Tuhan pagar kita bilang Tuhan, kita setia. Tapi waktu Tuhan angkat pagar, Tuhan izinkan kita punya masalah, Tuhan izinkan orang lain fitnah kita, cerita kita, jatuhkan kita, Tuhan kasih kita sakit, izinkan itu semua jadi. Anak gagal, langsung kita bilang marah dari Tuhan. Saya tidak mau lagi gereja, saya tidak mau pergi ibadah, saya kecewa dengan Tuhan. Jangan. Apapun yang terjadi, Tuhan lebih baik. Amin. Itu yang Alkitab katakan. Tuhan bilang sama Yeremia, pergi kasih tahu bangsa itu, mereka sudah terlalu menderita, tapi jangan takut, aku akan memulihkan. Ingat khotbah saya tanggal 22 di Natal jemaat toh? Coba perhatikan lagi di ayat 17 dan 18. Ada berapa kata yang Tuhan bilang, aku akan. Berapa kata? Coba lihat ayat 17 dan 18. Ada berapa kalimat Tuhan bilang, aku akan ini, aku akan ini, aku akan ini, aku akan ini. Ada berapa? 3 salah. Ada 5. Ya. Ada 5. Tuhan bilang begini. Sebab ayat yang ke-17 ada 2. Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Lalu ada kata lagi, aku akan mengobati luka-lukamu. Ayat 18. Aku akan memulihkan. Di bawahnya lagi katakan akan mengasihani. Di bawah yang terakhir lagi bilang akan berdiri. Tuhan bilang, sekalipun kamu dalam penderitaan, kesesakan, ketakutan, aku akan memulihkan.
Tapi pemulihan ini tidak terjadi otomatis, tidak langsung. Pemulihan ini terjadi waktu kita datang bertobat kembali kepada Tuhan. Toh? Kata ini bilang, aku akan, itu berarti belum terjadi. Nanti akan terjadi kalau kita bertobat. Makanya saya kasih 3 contoh kemarin kalau ingat. Contoh yang pertama tentang siapa? Anak yang terhilang. Betul? Waktu anak itu sudah makan makanan babi, baru dia bilang, aduh, Disa punya bapak punya rumah, pembantu saja makan di meja makan, makan nasi, makan ikan, makan ayam, makan enak. Ini saya anaknya, saya makan makanan babi. Dia makan babi dengan menangis, air mata jatuh. Lalu roh Tuhan bilang, pulang kembali kepada Bapa. Anak ini bilang, tidak, saya sudah berdosa terhadap Bapa dan kepada Tuhan. Saya tidak layak, saya kotor, saya terlalu jahat. Tapi Roh Kudus bilang, pulang. Tuhan akan seperti ayat ini, aku akan memulihkan luka-lukamu, aku akan menyembuhkan kamu, aku akan mengasihani. Yang penting pulang dulu, bertobat dulu, bertindak dulu. Akhirnya Alkitab bilang apa? Anak itu bangkit, lalu pergi, dia pulang ke rumah Bapa. Bapaknya terima dia. Makanya ingat kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang dalam Matius 5 bilang apa? Marilah kepadaku yang lemah, letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Tuhan bilang apa? Ini Tuhan langsung kasih? Tidak, Tuhan bilang apa? Mari artinya Tuhan ajak toh. Kalau saya bilang sama Bapak Ibu, mari ambil buletin, mari. Kalau Bapak Ibu semua duduk saja bisa dapat buletin ini? Tidak. Mari, itu berarti Bapak Ibu harus tinggalkan tempat duduk, datang ke sini, betul? Saya kasih contoh Ibu Yana. Mari, Ibu Yana, mari ambil buletin. Nah, Ibu Yana datang dari kursi, sekarang Ibu Yana ambil. Buletin di mana? Di saya atau di Ibu Yana? Ibu Yana, betul? Jadi Tuhan bilang, Tuhan sudah kasih pengampunan, pemulihan, berkat. Ini Tuhan sudah kasih ini. Sekarang berkat pemulihan ini akan terjadi seperti tadi bilang, aku akan. Ini pasti Tuhan kasih. Akan terjadi waktu Ibu Yana, waktu ambil buletin, akan terjadi buat dia. Kalau kita tidak terima buletin, tidak akan terjadi. Silakan. Jadi maksudnya ayat ini apa? Waktu kita bertobat, waktu kita terima pemulihan, waktu kita berubah, di situ baru terjadi. Kembali ke kisah Ayub, saya senang sekali kemarin kita main drama itu. Yes, dia punya 3 sahabat bilang, Ayub, engkau berdosa kepada Tuhan. Ayub bilang, tidak, saya sepertinya rasa saya tidak buat salah. Tapi dia punya 3 sahabat bilang, kau sudah buat salah, kau berdosa, Tuhan hukum kau. Langsung Ayub rasa Tuhan, betul Tuhan hukum saya kan. Langsung Tuhan datang kepada Elifas dengan dia punya teman Sifra, mereka 3 orang. Tuhan bilang, kamu bicara apa tentang saya kepada Ayub? Mereka bilang, kami tidak bilang. Tuhan bilang, kamu bilang Ayub sedang berdosa dengan saya, kamu salah. Bukan Ayub yang berdosa dari saya yang puji dia. Saya kasih kesempatan iblis, jadi kamu bicara saya itu salah. Lalu Tuhan bilang, hari ini juga saya akan kutuk kamu. Tapi Ayub bilang, Tuhan jangan hukum satu teman. Ini satu teman baik, jangan. Tuhan bilang, baik, saya tidak akan hukum mereka 3. Tapi mereka 3 harus bawa 7 domba. Bawa lagi 7 lembu, jadi 14. 7 domba, 7 lembu. Bawa ke Ayub, lalu bikin mesbah persembahan. Bakar itu, serahkan kepada Tuhan. Kalau Ayub mendoakan mereka dan ampuni mereka, kutuk itu saya angkat. Kalau Ayub tidak maafkan mereka, sekalipun sudah ada 14 korban persembahan, mereka akan tetap kena kutuk. Waktu teman-teman itu Elifas dengan 2 teman datang, Ayub, ini 7 domba, ini 7 lembu. Kami minta maaf. Kami salah bicara. Ayo maaf. Terus Ayub bilang apa? Ayub duduk dan berdoa, lalu Ayub bilang, Tuhan ampuni saya punya 3 teman.
Firman Tuhan bilang, waktu Ayub katakan dengan dia punya mulut, aku ampuni kamu. Firman Tuhan bilang, detik itu juga, tidak besok, tidak lusa, tidak minggu depan, tidak bulan depan, saat itu juga, seperti kata malaikat, hari ini telah lahir bagimu. Hari ini langsung Tuhan kasih berkat 2 kali lipat. Kambing domba yang 300 jadi 600, unta yang 1000 jadi 2000. Ya, jadi berlipat ganda. Anak yang 10 meninggal, Tuhan ganti 10 anak. Bahkan 3 anak perempuan dibilang apa? Paling cantik dari seluruh negeri saat itu, 3 anak perempuan Ayub. Tuhan ganti lebih. Setelah Ayub mengampuni. Jadi Bapak Ibu mau terima berkat yang Tuhan bilang, aku akan mengasihani, aku akan memulihkan, aku akan mengobati luka-lukamu, aku akan membuang, kata dibilang, aku sudah buang kamu ke Babel, aku akan bawa kamu ke tempat yang asli. Bahkan Tuhan bilang, yang sudah runtuh akan aku bangun kembali. Oh, itu hebat. Artinya Tuhan mau bilang, berkat yang dulu saya kasih buat Adam dan Hawa, berkat itu sudah hilang karena dosa, tapi berkat itu aku kembalikan kepada. Itu hebat. Asalkan itu semua akan terjadi pemulihan dari Tuhan. Kalau kita bertobat seperti anak yang terhilang, minta ampun, kembali kepada Tuhan. Seperti Ayub, ampuni orang. Bapak Ibu kalau ada dendam, simpan sakit hati, marah, ada luka-luka di hati untuk orang lain, cepat selesaikan. Kalau tidak, itu penghalang berkat Tuhan. Bapak Ibu mau bilang, Tuhan saya mau masuk 2021 dengan berkat. Tidak ada berkat. Berkat itu ada, tapi engkau sendiri yang menjauhkan diri dari berkat karena dendam, sakit hati, kemarahan. Amin. Ya, jangan di muka senyum, tapi dalam hati saya sebenarnya tidak suka. Kok tunggu ada balasan? Itu jangan. Ya, buang itu semua. Dan ingat kisah janda di Sarfat yang kemarin Athena mainkan itu drama. Dia punya cuma 1 tepung dengan sedikit minyak. Tuhan bilang apa? Elia bilang, pulang, olah itu, masak itu jadi roti bunda. Kasih saya dulu, sisa baru buat kau buat. Langsung janda itu bilang apa? Tuhan, ini saya punya barang ini terakhir. Kalau saya masak hari ini, besok saya akan mati. Tapi Elia bilang, kasih dulu buat saya. Lihat janda pulang, dia bikin dari 3 roti bunda. Dia kasih semua buat Elia. Waktu Elia makan, janda itu hanya menangis, anak itu menangis karena mereka lapar. Tapi Tuhan bilang apa? Waktu Elia habis makan, Elia bilang, minyak itu tidak akan habis, tepung itu tidak akan habis. 3 tahun waktu Tuhan tidak lagi tahan hujan, kekeringan, orang banyak yang lapar, banyak yang mati. Janda ini tetap hidup. Ini perpuluhan punya, saya pinjam dulu kan. Hati-hati. Karena apa yang Tuhan punya harus Tuhan punya. Aduh ini persembahan tapi saya juga perlu uang. Nanti kah saya pegang dulu persembahan ini, saya pakai dulu kah. Jangan. Yang Tuhan punya kembalikan Tuhan punya. Ini jemaat luar biasa. Kemarin hasil kebun, hasil jualan di pondok, perpuluhan selalu kasih di depan. Maka Tuhan bilang, pasti engkau akan diberkati 100 kali lipat. Yang Tuhan punya kembalikan, yang kita punya pakai. Ingat waktu Tuhan Yesus dengan murid-murid, lalu ada satu pengurus Romawi datang, mereka ketok pintu, lalu Tuhan Yesus bilang, buka apa? Mereka bilang, Tuhan itu ada pajak, kita harus membayar kepada raja 2 keping. Terus Tuhan bilang, lu tidak ada uang. Lalu Tuhan bilang, Petrus pergi ke Danau Galilea, pancing. Nanti waktu kau pancing yang pertama dapat ikan, buka mulut ikan, ada uang di dalam. Petrus bilang, betul kan? Percayakah tidak percayakah? Petrus pergi.
Waktu mereka Petrus pancing, dapat ikan yang pertama, Petrus bilang, tadi Tuhan bilang buka mulut ikan. Dia buka ikan ke mulut, cik, dia tindis, ikan buka, ada uang di dalam. Dia ambil uang logam 2. Dia bilang, Tuhan, memang. Itu kalau saya bilang, Tuhan, andalan. Yang Tuhan bilang itu, lihat ini uang. Tuhan ambil 2 logam, lalu Tuhan bilang apa? Tuhan ambil yang 1, bilang ini, kembalikan ke pemerintah apa yang harus kita kasih buat pemerintah. Lalu dia bilang, sisa ini kau pakai, beli apakah? Jadi apa yang Tuhan punya, kasih kembali Tuhan. Apa yang kita punya, pakai yang kita punya. Maka lihat, pemulihan pasti terjadi. Amin. Mari bangkit berdiri, kita berdoa. Mari semua berdiri. Kita nyanyi lagu, aku berubah, sungguh ku berubah. Katakan untuk Tuhan, Rut yang lama sudah berlalu. Rut yang di tahun 2020 sudah berlalu siang ini. Rut yang baru, yang akan masuk 2021. Rut yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada lagi dosa. Tidak ada lagi kesalahan. Tidak ada lagi ikatan. Tidak ada lagi tipuan dari iblis yang mengikat, yang merusak, yang menghancurkan saya. Tuhan, pulihkan saya. Tuhan, ampuni saya. Tuhan, rubah saya. Waktu engkau siap diubah, engkau siap berubah, engkau siap bertobat, Tuhan akan pulihkan sempurna seperti firman. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Aku berubah, aku berubah, sungguh ku kita akan dipulihkan, kita akan disempurnakan kembali waktu kita berubah. Ayat ini bilang, waktu ku serahkan semua kepada Tuhan, dosaku, kelemahanku, kesalahanku, sakit hati, dendam, kemarahan, kemalasan, ketakutan, apapun itu yang tidak berkenan, kasih itu buat Tuhan, serahkan buat Tuhan, dan bilang sama Tuhan Yesus, aku mau berubah. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, ciptaan yang lama akan berlalu, ciptaan yang baru sudah datang. Keputusan ada di tangan saudara. Tuhan sudah kasih pemulihan, Tuhan sudah kasih pengampunan, Tuhan sudah siapkan berkat buat engkau. Apa yang menghalangi? Kalau itu dosa, minta ampun, bertobat, berubah. Kalau itu kelemahan, minta kekuatan baru dari Tuhan. Apa yang menghalangi? Serahkan buat Tuhan dan katakan, Tuhan,
berubah. Seperti kata Tuhan 5 kali Tuhan bilang, aku akan. Itu pasti terjadi. Semua yang bersiap berkata, aku mau berubah Tuhan, aku mau bertobat. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa di surga, firman-Mu berkata, marilah kepadaku hai kamu yang lemah, kamu yang letih lesu, kamu yang berbeban berat, Allah akan memberikan kekuatan. Itu akan terjadi waktu kami datang, kami kembali kepada Tuhan. Hari ini, kalau ada 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 orang yang berkata, ini saya Tuhan, ampunilah mereka ya Bapa. Tuhan Yesus kuduskan mereka, Tuhan Yesus pulihkan mereka kembali, benarkan mereka kembali, angkat mereka kembali dalam kekudusan. Pagar yang pernah Tuhan angkat dari mereka seperti Tuhan pernah angkat untuk Ayub. Doa hamba hari ini, kembalikan pagar perlindungan bagi mereka. Pasang lagi Tuhan, kiranya malaikat bala tentara Allah atas setiap masing-masing jemaat-Mu. Pulangkan mereka kembali ke rumah dengan pemulihan, dengan berkat penuh dari Bapa di surga. Mereka akan berkata, benar, waktu kami mengampuni, waktu kami memberikan yang terbaik yang Tuhan punya, waktu kami melakukan firman dan kebenaran firman, kami diberkati. Kami melihat janji firman, ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali.